Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi terakhir di fikih kelas 3 semester 1, yaitu tentang sholat Idain pada bagian sholat Idul Adha. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar apa itu pengertian dari sholat Idain, kemudian apa hukumnya melaksanakan sholat Idain, lalu pengertian sholat Idul Fitri, tata cara sholat Idul Fitri, niat sholat Idul Fitri, sampai dengan amalan-amalan sunnah apa saja yang harus dilakukan pada saat maupun menjelang dan sesudah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, pada video kali ini Pak Akyas akan menyampaikan materi tentang sholat Idul Adha. Mari kita ulas terlebih dahulu sebelum ke sholat Idul Adha. Apa itu pengertian sholat Idain? Pengertian sholat Idain yaitu sholat 2 hari raya. Ya, sholat Idain adalah sholat 2 hari raya. Kita sebagai umat Islam memiliki 2 hari raya, yaitu sholat Idul yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal, sementara Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Hijjah. Itu yang harus kalian ingat ya. Kemudian hukum melaksanakan sholat Idain adalah sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad artinya dikuatkan, sunnah yang dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk nih ke pengertian sholat Idul Adha. Apa itu sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, sama jumlah rakaatnya 2 rakaat. Tapi di sini waktu pelaksanaannya berbeda. Jika sholat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal, maka sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, anak sudah hafal bulan-bulan Hijriah mulai dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Ada 12 bulan sama dengan yang ada di bulan Masehi dari Januari sampai dengan Desember. Nah, pelaksanaan sholat Idul Adha ini bersamaan dengan pelaksanaan haji dan juga kurban. Materi haji dan kurban nanti akan Bapak sampaikan insya Allah besok di fikih kelas 5. Ya, jadi pada bulan Dzulhijjah itu ada pelaksanaan haji dan Idul Adha juga yang seperti kita ketahui itu juga dilakukan ibadah kurban. Nah, sekarang sudah tahu waktunya sama nggak Pak dengan Idul Fitri? Sama. Waktu pelaksanaannya kira-kira matahari naik sepenggalah ya, sampai dengan nanti sebelum sholat zuhur. Nah, kemudian apa saja Pak sunnahnya sholat Idul Adha? Sama, ini sunnahnya ada 6 dengan Idul Fitri ya. Yang pertama mandi, yang kedua mengenakan pakaian terbaik, yang ketiga memakai wangi-wangian, yang keempat membaca takbir, tahmid, tahlil, yang kelima melewati jalan berbeda, dan yang keenam ini berbeda. Ya, kalau di sholat Idul Fitri kita disunahkan makan dulu atau sarapan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi saat sholat Idul Adha kita tidak disunahkan untuk makan sebelum sholat. Ya, jadi ini hanya disunahkan. Kalau bedanya Idul Fitri itu kita sarapan dulu, tapi kalau Idul Adha kita tidak makan dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Begitu ya, letak perbedaannya di situ. Kemudian, nah tata caranya sama antara sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Apa saja Pak yang sama? Pertama, jumlah rokaatnya sama-sama 2 rakaat. Kemudian bacaan takbirnya termasuk jumlahnya. Ayo, Pak Kes mau bertanya. Kalau di sholat Idain, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, takbir di rakaat pertama berapa kali ya? Ada berapa? Iya benar, ada 7 kali. Dan di rakaat kedua, takbirnya sebanyak 5 kali. Dan ketentuan khutbahnya pun sama. Jadi khutbah pada sholat Idain dilakukan setelah sholat.
Ya, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Tetapi kalau di sholat Idain, Idul Fitri, dan Idul Adha, itu kita sholat dulu baru khutbah. Nah, bagaimana Pak pelaksanaannya? Pelaksanaannya membaca niat sholat Idul Adha. Ya, niatnya sama dengan Idul Fitri, hanya diganti dari Fitri diganti Idul Adha. Kita baca bersama-sama niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatal Idil Adha rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Boleh pakai niat selain pakai bahasa Arab ya. Ini berniat dulu ya sebelum melaksanakan sholat. Nah, setelah itu kita sholat, kemudian setelah sholat kita mendengarkan khutbah sampai selesai. Amalan pada hari Raya Idul Adha, yang pertama, memperbanyak membaca takbir. Takbir Allahu Akbar. Bacaan tahmid, Alhamdulillah. Dan tahlil, La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, memperbanyak berzikir dan berdoa. Dan yang ketiga, melaksanakan kurban bagi yang mampu. Ini Bapak sampaikan, ada sebuah cerita anak-anak. Jadi ada anak sekolah, ada anak madrasah ya. Dia itu uang sakunya 5.000. Kemudian setiap hari dia menyisihkan uangnya, menabung uangnya, entah barang 1.000, 2.000, atau 3.000. Setelah dikumpulkan, ditabung lama-lama kelamaan, bertahun-tahun, sekitar sampai 3 tahun, ternyata uangnya sampai terkumpul 3 juta rupiah. Nah, uangnya itu dibelikan hewan kurban. Jadi kita pun sebagai anak-anak bisa menabung untuk beli hewan kurban ya. Coba anak-anak sekarang mulai menabung ya, di rumah punya tabungan, punya celengan gitu, dimasukkan. Insya Allah kalau kita rutin, kalau kita istiqomah, kalau kita tetap ya menyisihkan sebagian dari uang saku kita, diniati Bismillah ya Allah, aku ingin menabung untuk berkorban, maka insya Allah dengan usaha kita dimudahkan niat kita kepada Allah untuk beribadah membeli hewan kurban. Nah, yang terakhir tentang hikmah sholat Idain. Apa saja Pak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan sholat Idain? Yang pertama, melambangkan hati untuk saling memaafkan. Ini pada sholat Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri. Yang kedua, lebih menghargai orang lain. Kemudian ketiga, membentuk sikap kerjasama. Empat, menumbuhkan sifat disiplin. Dan yang kelima, menjadi pribadi muslim yang taat perintah Allah. Nah, terakhir Bapak akan sampaikan ya anak-anak ya tentang rangkuman pada bab terakhir ini di materi fikih semester 1. Nanti anak-anak silakan, tidak perlu dicatat semua, cukup dicatat yang penting-penting saja ya untuk bahan kuis. Nah, pertama, sholat Idain artinya tadi, Pakai sudah sampaikan, artinya sholat 2 hari raya. Sholat Idain terdiri dari sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Hukum melaksanakan sholat Idain adalah sunnah mu'akad, kemudian sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, yaitu setiap tanggal 1 Syawal, dimulai sejak matahari terbit di pagi hari sampai matahari tergelincir di siang hari. Kemudian sholat Idul Adha dilaksanakan bersamaan dengan Hari Raya Kurban, yaitu setiap tanggal 10 Dzulhijjah, dimulai dari terbit matahari di pagi hari hingga matahari tergelincir pada siang harinya. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Pak Aga sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak penjelasan Pak Agya. Semoga anak-anak semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima ilmu-ilmunya, dijadikan anak yang soleh dan soleha. Pesan Pak Agya pada anak-anak untuk melakukan sholat 5 waktu, membantu orang tua di rumah, dan belajar yang rajin dan giat. Sekian Pak Agya akhiri materi tentang sholat Idul Adha. Semoga bermanfaat dan bisa anak-anak praktikan besok pada saat Idul Adha. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.